Selamat datang di channel Omatase, Operasi Mau Tahu Sejarah. Kali ini target operasi kita adalah tahun 1800 SM. Saat Mesir kuno yang agung harus menghadapi infiltrasi senyap dari bangsa Hyksos. Mereka bukan sekadar penjajah, melainkan migran terampil yang membawa revolusi teknologi mulai dari kereta perang hingga busur komposit yang mengubah peta militer dunia selamanya. Sebelum kita bedah bagaimana operasi penguasaan mereka dari dalam delta Nil, hingga akhirnya diusir oleh pangeran-pangeran Thebes, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa tuliskan opini kalian di kolom komentar agar kita bisa terus berbagi amunisi sejarah lainnya. Mari kita mulai operasi Mau Tahu Sejarah. Bangsa Hyksos. Penelusuran mendalam mengenai dinamika etnogenesis dan migrasi sistematis bangsa Hyksos 1516-1650 SM mengungkap bahwa kemunculan mereka bukanlah anomali militer yang terjadi secara tiba-tiba, melainkan akumulasi proses sosial ekonomi dan pergeseran demografis yang berlangsung selama hampir 2 abad. Untuk memahami jati diri mereka, istilah Hekakasut harus dibedah secara filologis. Dalam bahasa Mesir kuno, istilah ini bukan merujuk pada identitas etnis tertentu, melainkan sebuah gelar administratif yang berarti penguasa tanah asing. Namun, bukti arkeologis, antropologis, dan data genetik kontemporer kini mampu memetakan asal-usul mereka dengan presisi tinggi. Mereka adalah kelompok masyarakat rumpun Semit Barat yang berasal dari wilayah Levant, mencakup area yang kini kita kenal sebagai Palestina, Israel, Lebanon, dan Suriah Selatan. Migrasi ini dimulai secara sporadis namun terorganisir sekitar tahun 1800 SM, bertepatan dengan masa stabilitas akhir dinasti ke-12. Mesir di bawah pemerintahan Firaun kuat seperti Senusret III dan Amenemhat III. Pada periode ini, wilayah delta Nil Timur, khususnya situs strategis Tel El Daba, yang nantinya dikenal sebagai ibu kota Afaris, menjadi magnet bagi penduduk Asia Barat. Motivasi mereka bersifat multifaktorial. Pertama, daya tarik ekonomi Mesir sebagai lumbung pangan dunia yang menjanjikan ketahanan di tengah fluktuasi iklim ekstrem di wilayah pedalaman Asia. Kedua, adanya tekanan lingkungan dan konflik antar suku di wilayah Levant yang cenderung tidak stabil. Ketiga, terbukanya peluang kerja masif di Mesir sebagai tenaga ahli pengerjaan logam, pengrajin kaca, arsitek, dan tentara bayaran yang memiliki keahlian taktis berbeda dari militer lokal Mesir. Data stratigrafi dari penggalian arkeologis yang dipimpin oleh Manfred Bietak di Tel El Dabra selama berdekade-dekade memberikan bukti visual yang tak terbantahkan mengenai pola pemukiman ini. Lapisan tanah terdalam dari periode ini mengungkap keberadaan rumah-rumah bergaya 3 kamar atau longhouse yang identik dengan arsitektur Suriah Utara. Menariknya, pemukiman awal ini tidak menunjukkan tanda-tanda invasi militer, pembakaran, atau penghancuran paksa. Sebaliknya, ditemukan bukti adanya integrasi budaya yang sangat halus dan bertahap. Bangsa migran ini secara cerdik mengadopsi gaya hidup Mesir, menggunakan barang-barang rumah tangga lokal, dan bekerja dalam sistem birokrasi, namun tetap mempertahankan ritus pemakaman asli mereka yang unik sebagai simbol jati diri. Di bawah lantai rumah atau di area pemakaman keluarga, ditemukan penguburan pria dewasa bersama senjata perunggu berkualitas tinggi seperti kapak dakbil dan belati perunggu yang diperkuat. Selain itu, praktik penguburan keledai secara berpasangan di depan pintu makam menjadi penanda etnis yang sangat kuat. Tradisi ini sama sekali asing bagi teologi pemakaman asli Mesir, yang sangat menghormati konsep mumifikasi dan orientasi makam tertentu, namun merupakan praktik umum di kota-kota negara wilayah Kanaan dan Mesopotamia Utara pada zaman Perunggu Tengah. Hal ini membuktikan bahwa meskipun secara lahiriah mereka berakulturasi, secara spiritual mereka tetap menjaga akar leluhur mereka. Memasuki tahun 1700 SM, komposisi demografis di wilayah Delta Timur telah berubah drastis hingga mencapai titik jenuh yang mengubah wajah politik wilayah tersebut. Komunitas Semit ini bukan lagi sekadar buruh migran yang marginal, melainkan telah bertransformasi menjadi kelas menengah dan elit lokal yang memegang kendali ekonomi signifikan. Mereka menguasai jalur perdagangan maritim dan karavan yang menghubungkan Mesir dengan pusat-pusat peradaban besar seperti Byblos dan Ugarit. Kekayaan yang terakumulasi memungkinkan mereka membangun basis kekuatan mandiri. Di saat yang sama, otoritas pusat Mesir yang berkedudukan di Memphis dinasti ke-13 mulai mengalami disintegrasi internal parah
perebutan takhta yang cepat, dan masa pemerintahan Firaun yang singkat menciptakan kekosongan kekuasaan serta melemahnya pengawasan di perbatasan utara. Transisi dari komunitas otonom menjadi kekuatan politik formal yang berdaulat terjadi sekitar tahun 1950. SM melalui apa yang disebut para ahli sejarah sebagai kudeta administratif yang sistematis. Bangsa Hyksos tidak menghancurkan struktur birokrasi Mesir yang sudah mapan. Mereka justru mengambil alih jabatan-jabatan kunci dan memanfaatkannya untuk legitimasi mereka sendiri. Mereka mendirikan dinasti ke-15 dengan protokol yang dipersiapkan secara matang. Para penguasa Hyksos pertama seperti Sakirhar dan kemudian raja yang sangat berpengaruh, Khian, tidak memerintah sebagai raja asing yang menolak budaya lokal. Sebaliknya mereka mengambil gelar Firaun secara penuh, mengadopsi ritual istana kuno, dan menuliskan nama mereka dalam kartus suci dengan gelar Putra Re. Secara strategis mereka memusatkan seluruh kekuatan militer dan ekonomi di Avaris, membangun benteng pertahanan raksasa dengan tembok tebal, dan menjadikannya pelabuhan kosmopolitan terbesar di dunia kuno pada masanya. Penting untuk ditegaskan bahwa narasi yang ditulis oleh sejarawan Manetho di kemudian hari, yang menggambarkan serbuan api dan pedang oleh bangsa barbar yang kejam, adalah bentuk konstruksi ulang sejarah yang bias demi kepentingan propaganda nasionalisme Mesir pada masa kerajaan baru. Kenyataan objektif berdasarkan bukti arkeologi menunjukkan bahwa Hyksos melakukan penaklukan dari dalam melalui dominasi demografi yang berlangsung lambat dan infiltrasi birokrasi yang cerdas. Mereka berhasil menciptakan entitas politik hibrida yang efektif, memadukan efisiensi administrasi pajak Mesir dengan ketangkasan perdagangan internasional, serta keunggulan teknologi dari Asia Barat. Pemahaman mendalam mengenai fase migrasi dan akumulasi kekuatan ini sangat krusial, karena tanpa fondasi sosiologis dan ekonomi ini, sulit untuk menjelaskan mengapa kekuasaan Hyksos begitu stabil dan makmur selama lebih dari 1 abad di tanah Mesir. Transformasi militer yang dibawa oleh bangsa Hyksos ke lembah Sungai Nil merupakan salah satu titik balik paling radikal dalam sejarah peperangan dunia kuno. Sebelum periode ini, Mesir adalah peradaban yang secara militer bersifat statis dan terisolasi. Pasukan Mesir pada masa kerajaan menengah umumnya terdiri dari infanteri yang dipersenjatai dengan kapak batu, belati tembaga, dan perisai besar yang berat, tanpa dukungan unit bergerak. Bangsa Hyksos memutus tradisi kuno ini dengan memperkenalkan kereta perang ringan, light chariot, yang ditarik oleh kuda, sebuah teknologi yang belum pernah dilihat oleh tentara Mesir dan seketika mengubah struktur taktis di medan tempur. Kereta perang ini bukan sekadar alat transportasi, melainkan sebuah platform tempur yang sangat canggih untuk masanya. Dibangun dengan kayu yang fleksibel dan roda berjari-jari, spoked wheels, yang menggantikan desain roda padat, kereta Hyksos mampu bermanuver dengan kecepatan tinggi di dataran datar delta Nil yang luas. Kehadiran kuda, yang sebelumnya tidak dikenal sebagai hewan penarik kereta di Mesir, memberikan keunggulan kecepatan dan efek psikologis yang menghancurkan. Unit kereta perang ini berfungsi sebagai kavaleri awal, yang memungkinkan mereka melakukan serangan tabrak lari, mengelilingi formasi infanteri musuh, dan memberikan mobilitas tak tertandingi yang membuat militer tradisional Mesir menjadi tidak berdaya. Keberhasilan taktis kereta perang ini didukung sepenuhnya oleh pengenalan busur komposit, composite bow. Sebelum kehadiran Hyksos, pemanah Mesir menggunakan busur kayu tunggal, self-bow, yang memiliki jangkauan terbatas dan daya tembus rendah. Busur komposit yang dibawa dari Asia Barat merupakan mahakarya teknik material. Ia terbuat dari lapisan kayu, tanduk binatang, dan urat otot yang direkatkan menjadi satu. Desain ini memberikan energi kinetik yang jauh lebih besar, memungkinkan anak panah meluncur lebih jauh, dan memiliki kekuatan untuk menembus baju zirah kulit atau kayu. Seorang prajurit Hyksos yang berdiri di atas kereta perang, sambil melepaskan anak panah dari busur komposit, menciptakan kombinasi serangan jarak jauh yang mematikan dan sulit dibalas oleh pasukan pejalan kaki. Revolusi ini juga menyentuh aspek metalurgi, di mana Hyksos memperkenalkan perunggu hasil paduan timah yang jauh lebih kuat daripada tembaga murni yang sebelumnya mendominasi peralatan Mesir. Mereka membawa persenjataan baru yang ikonik seperti pedang melengkung, khopesh, dengan bentuk yang unik, perpaduan antara pedang dan kapak. Khopesh dirancang untuk menarik perisai musuh atau memberikan tebasan yang menghancurkan. Selain itu, mereka memperkenalkan kapak perang dengan mata yang lebih sempit, namun dalam
Socketed Axis, yang mampu menembus helm perunggu musuh. Penguasaan atas teknologi logam ini memastikan bahwa dalam setiap bentrokan jarak dekat, persenjataan Hyksos memiliki durabilitas dan daya rusak yang melampaui standar persenjataan lokal Mesir saat itu. Keunggulan militer mereka juga terpancar dari sistem pertahanan yang mereka bangun. Di ibu kota mereka, Avaris, dan kota-kota strategis lainnya, Hyksos memperkenalkan konsep benteng glacis. Ini adalah teknik pembangunan tanggul tanah miring yang sangat curam di dasar tembok kota, yang terkadang dilapisi oleh batu atau plester keras. Desain ini bertujuan ganda. Pertama, untuk mencegah penggunaan tangga pengepungan agar tidak bisa bersandar pada tembok. Kedua, untuk melindung dasar tembok dari hantaman alat pendobrak, battering rams. Sistem pertahanan ini mencerminkan tradisi militer Levant yang sangat maju dalam seni pengepungan, menjadikan kota-kota mereka sebagai benteng yang hampir mustahil ditembus oleh tentara. Mesir yang pada waktu itu belum memiliki teknologi pengepungan yang memadai. Selain persenjataan fisik, Hyksos juga membawa inovasi dalam organisasi militer dan logistik. Mereka memperkenalkan penggunaan pakaian pelindung atau baju zirah bersisik logam bagi para elit perang mereka. Masuknya kuda dalam jumlah besar juga memicu pengembangan ilmu kedokteran hewan dan teknik pembiakan kuda di wilayah Mesir Utara. Transformasi ini menciptakan sebuah kasta militer baru yang sangat terampil dan memiliki prestis tinggi. Secara historis, periode ini merupakan masa di mana Mesir dididik dengan keras oleh para penguasanya tentang cara berperang di era modern zaman perunggu. Ironisnya, seluruh inovasi militer ini pada akhirnya menjadi bumerang bagi bangsa Hyksos sendiri. Selama 1 abad pendudukan, para pangeran Mesir di Thebes yang memberontak di selatan mulai mempelajari, meniru, dan menyempurnakan teknologi ini. Mereka merekrut pelatih kuda, mempekerjakan pembuat kereta perang dari wilayah asing, dan memproduksi busur komposit dalam jumlah massal. Pengetahuan teknis yang dibawa oleh Hyksos inilah yang nantinya memberikan alat bagi bangsa Mesir untuk melakukan serangan balik yang sukses. Peta kekuatan geopolitik selama masa kekuasaan Hyksos 1650-50 SM menunjukkan sebuah dinamika internasional yang sangat kompleks, di mana Mesir tidak lagi menjadi entitas tunggal yang berdaulat, melainkan terbagi menjadi 3 zona pengaruh yang saling bersaing. Inti dari strategi bertahan Hyksos terletak pada diplomasi internasional dan aliansi strategis yang mereka bangun untuk mengepung musuh mereka, yaitu para pangeran Mesir di Thebes. Hyksos yang berpusat di Avaris, Delta Nil, secara cerdik memanfaatkan lokasi geografis mereka sebagai gerbang antara Afrika dan Asia untuk membangun jaringan komunikasi yang membentang dari wilayah Levant hingga jauh ke selatan menuju kerajaan Kush, Nubia. Aliansi yang paling mengancam kedaulatan bangsa Mesir asli adalah hubungan rahasia antara Firaun-Firaun Hyksos di utara dengan Raja-Raja Kush di kerajaan Kerma, Sudan saat ini. Hyksos menyadari bahwa posisi Thebes, Mesir Hulu, yang terjepit di tengah-tengah antara Avaris di utara dan Kerma di selatan, adalah titik lemah yang bisa dieksploitasi. Bukti arkeologis berupa segel skarab dan surat-surat diplomatik menunjukkan adanya upaya koordinasi militer antara kedua kekuatan asing ini. Tujuannya jelas, menciptakan perang 2 front yang akan memaksa pasukan Thebes membagi konsentrasi militer mereka, sehingga mereka tidak akan pernah cukup kuat untuk melancarkan serangan pembebasan ke wilayah utara. Puncak dari konspirasi geopolitik ini terungkap melalui penemuan sejarah yang dramatis dalam teks Prasasti Kamose. Dikisahkan bahwa intelijen Mesir berhasil mencegat seorang utusan Hyksos yang sedang melakukan perjalanan melalui jalur gurun barat, jalur oasis. Utusan tersebut membawa sepucuk surat dari Raja Hyksos Apepi yang ditujukan kepada penguasa Kush. Dalam surat itu Apepi mendesak sekutunya di selatan untuk segera menyerang wilayah Thebes dari belakang saat pasukan Thebes sedang sibuk menyerang wilayah utara. Penggalangan aliansi lintas benua ini membuktikan bahwa Hyksos adalah pemain politik yang sangat canggih, yang mampu mengelola hubungan internasional jarak jauh di tengah keterbatasan teknologi komunikasi zaman perunggu. Di luar hubungan dengan Kush, Hyksos mempertahankan dominasi ekonomi dan budaya melalui koneksi yang tak terputus dengan tanah leluhur mereka di Levant, Kanaan, dan Suriah. Avaris berfungsi sebagai pelabuhan kosmopolitan yang menghubungkan aliran barang dari Siprus, Kreta, dan daratan Asia ke pedalaman Mesir. Melalui jalur laut ini, Hyksos mengimpor kayu aras dari Lebanon, minyak zaitun, anggur, dan tembaga, yang semuanya merupakan komoditas vital untuk mempertahankan gaya hidup elit
dan mesin perang mereka. Sebaliknya, pengaruh seni dan simbolisme Mesir diekspor ke wilayah Levant melalui perdagangan ini, menciptakan sebuah koin budaya bersama di seluruh Mediterania Timur yang dikenal sebagai gaya Hyksos Levantin. Secara administratif, Hyksos tidak memerintah wilayah Mesir lainnya secara langsung melalui pendudukan militer yang merata, melainkan melalui sistem vassalage atau kerajaan bawahan. Banyak penguasa lokal di wilayah Mesir Tengah dan beberapa pangeran di Levant mengakui supremasi Raja Hyksos di Avaris dan membayar upeti secara teratur sebagai imbalan atas perlindungan dan hak perdagangan. Sistem ini menciptakan semacam stabilitas ekonomi yang memungkinkan perdagangan tetap mengalir meskipun terjadi ketegangan politik. Dengan menguasai titik-titik transit utama di Delta Nil dan jalur darat menuju Gaza, Hyksos memegang kendali atas keran ekonomi seluruh wilayah tersebut, memaksa entitas politik yang lebih kecil untuk tunduk pada kehendak mereka. Namun ketergantungan pada aliansi jarak jauh ini juga menjadi kerentanan bagi Hyksos. Ketika para pangeran Thebes mulai memperkuat armada sungai mereka dan memblokade jalur komunikasi di sepanjang sungai Nil, koordinasi antara Avaris dan Kush menjadi semakin sulit. Kegagalan utusan APP mencapai penguasa Kush menandai awal dari runtuhnya strategi pengepungan Hyksos. Meskipun demikian, periode ini meninggalkan warisan penting dalam sejarah diplomasi. Untuk pertama kalinya, Mesir dipaksa keluar dari cangkang isolasinya dan dipaksa untuk terlibat dalam permainan catur politik internasional yang melibatkan banyak bangsa dan kerajaan. Kesuksesan Hyksos dalam membangun aliansi global ini menunjukkan bahwa mereka bukan sekadar kelompok penguasa lokal yang kebetulan berkuasa, melainkan sebuah entitas politik yang memiliki visi strategis yang luas. Mereka mengubah Laut Mediterania Timur menjadi sebuah ekosistem ekonomi yang saling terhubung, di mana Avaris menjadi pusat saraf utamanya. Dinamika internasional ini menjelaskan mengapa perlawanan bangsa Mesir asli membutuhkan waktu yang sangat lama. Mereka tidak hanya melawan satu kota, melainkan sebuah jaringan kekuasaan yang membentang dari pegunungan di utara hingga katarak sungai di selatan. Selama masa pemerintahan bangsa Hyksos, Mesir tidak hanya mengalami perubahan politik dan militer, tetapi juga transformasi religius yang sangat mendalam melalui sinkretisme budaya dan pemujaan dewa Set. Berbeda dengan gambaran Firaun-Firaun Mesir sebelumnya yang memuja Amun atau Ra sebagai dewa tertinggi, bangsa Hyksos membawa tradisi keagamaan dari tanah leluhur mereka di Levant dan secara cerdik mengintegrasikannya ke dalam panteon Mesir. Mereka tidak menghapus agama lokal, melainkan mencari titik temu antara dewa-dewa Asia Barat dengan dewa-dewa Mesir, guna melegitimasi kekuasaan mereka di mata penduduk asli maupun komunitas migran. Fokus utama dari transformasi religius ini adalah pengangkatan dewa Set sebagai pelindung utama dinasti Hyksos di Avaris. Bagi bangsa Mesir asli, Set adalah dewa yang kontroversial. Ia adalah penguasa badai, kekacauan, dan gurun, yang dalam mitologi sering digambarkan sebagai pembunuh saudaranya sendiri, Osiris. Namun bagi bangsa Hyksos, karakteristik Set sangat identik dengan dewa badai mereka sendiri, Baal Zephon, yang dipuja di wilayah Kanaan dan Suriah. Dengan mengidentifikasi Baal sebagai Seth, para raja Hyksos berhasil menciptakan sosok dewa yang memiliki akar lokal Mesir, namun tetap membawa esensi kekuatan dari tanah asal mereka. Pemujaan Seth di Avaris dilakukan dengan skala yang megah, termasuk pembangunan kuil-kuil besar yang memadukan gaya arsitektur Mesir dengan elemen-elemen kuil Asia Barat. Selain Seth, bangsa Hyksos juga memperkenalkan pemujaan terhadap dewi-dewi dari wilayah Levant, seperti Ashirtat, Astarte, dan Anat. Dalam tradisi Asia Barat, dewi-dewi ini merupakan simbol kesuburan sekaligus perang. Integrasi dewi-dewi ini ke dalam kehidupan keagamaan di wilayah Delta Nil menciptakan suasana kosmopolitan yang unik. Bukti arkeologis berupa ribuan segel skarab yang ditemukan di Tel El Daba menunjukkan perpaduan motif yang luar biasa. Simbol-simbol perlindungan khas Mesir seperti Ankh dan Udjat, mata Horus, seringkali bersandingan dengan motif-motif hewan dari Levant atau nama-nama Raja Hyksos yang ditulis dalam hieroglif namun dengan struktur semit. Hal ini menunjukkan bahwa agama bukan lagi menjadi sekat pemisah, melainkan jembatan yang memperkuat struktur sosial masyarakat hibrida di utara. Dalam bidang administrasi dan literatur, masa kekuasaan Hyksos sebenarnya merupakan masa pelestarian intelektual yang sering kali terlupakan. Meskipun mereka dianggap sebagai penjajah, para juru tulis di bawah perlindungan raja-raja Hyksos sangat aktif menyalin teks-teks kuno Mesir yang penting.
Salah satu contoh paling termasyhur adalah Papyrus Mathematica Rhin, sebuah dokumen matematika paling komprehensif dari Mesir kuno yang disalin pada masa pemerintahan Raja Hyksos APP. Tanpa upaya pelestarian yang dilakukan selama periode ini, banyak pengetahuan ilmiah dan matematis dari kerajaan pertengahan mungkin akan hilang selamanya. Ini membuktikan bahwa Hyksos sangat menghargai pencapaian intelektual peradaban yang mereka kuasai. Secara budaya, pengaruh Hyksos juga merambah ke dalam seni musik, tarian, dan busana. Mereka memperkenalkan instrumen musik baru seperti harpa bersudut, kecapi, dan rebana yang memberikan warna baru dalam upacara-upacara istana. Dalam hal gaya berpakaian, teknik tenun baru yang mereka bawa memungkinkan terciptanya pakaian berbahan linen yang lebih berpola dan berwarna-warni dibandingkan pakaian putih polos tradisional Mesir. Penggunaan warna-warna cerah dan motif dekoratif pada pakaian dan perhiasan perunggu menjadi tren yang nantinya akan terus berlanjut dan mencapai puncaknya pada masa kerajaan baru. Meskipun propaganda Thebes di masa depan menggambarkan periode Hyksos sebagai masa kegelapan bagi agama Mesir, bukti fisik menunjukkan realitas yang berbeda. Tidak ditemukan bukti penghancuran sistematis terhadap kuil-kuil dewa Mesir lainnya oleh Hyksos. Sebaliknya, mereka mencoba memerintah sebagai Firaun yang taat dengan cara mereka sendiri. Sinkretisme Setbal ini menciptakan identitas budaya baru di Delta Nil yang sangat kuat. Bahkan setelah Hyksos diusir, pengaruh pemujaan Set tetap bertahan kuat di wilayah utara. Hal ini terbukti pada masa dinasti ke-19, era Ramses, di mana Firaun-Firaun besar seperti Seti, dan Ramses Tuguler, yang keluarganya berasal dari wilayah Delta, kembali mengangkat martabat Dewa Set sebagai dewa pelindung militer dan kerajaan, sebuah warisan langsung dari transformasi budaya yang dimulai oleh bangsa Hyksos. Warisan budaya dan religius ini menjelaskan mengapa keberadaan Hyksos di Mesir bukan sekadar interupsi sejarah, melainkan masa pembuahan silang yang memperkaya peradaban Mesir. Mereka memaksa Mesir untuk melihat melampaui batas-batas lembah Nil dan mengakui keberadaan kekuatan spiritual dan intelektual dari dunia luar. Melalui sinkretisme ini, Hyksos tidak hanya memerintah tanah Mesir, tetapi juga menyusup ke dalam jiwanya, meninggalkan jejak yang tidak bisa sepenuhnya dihapus. Ketegangan yang memicu konfrontasi terbuka antara Firaun-Firaun di Thebes dan penguasa Hyksos di Avaris bermula dari gesekan kedaulatan yang bersifat simbolis namun mematikan. Selama berpuluh-puluh tahun, Thebes secara teknis adalah bawahan Avaris yang membayar upeti untuk menjaga perdamaian. Namun sekitar tahun 1560 SM, ketenangan ini pecah melalui sebuah insiden yang dicatat dalam teks sastra Pertikaian APP dan Sekenenre. Dikisahkan bahwa Raja Hyksos APP mengirimkan pesan provokatif kepada penguasa Thebes, Sekenenretao, yang menuntut agar kolam kuda Nil di Thebes dibungkam karena kebisingannya mengganggu tidur sang raja di Avaris, yang jaraknya ratusan mil di utara. Pesan ini jelas merupakan penghinaan diplomatik yang sengaja dirancang untuk memaksa Thebes tunduk sepenuhnya atau melakukan pemberontakan terbuka. Sekenenretao memilih jalan perlawanan. Bukti fisik dari pecahnya perang ini ditemukan langsung pada mumi Sekenenretao yang menunjukkan luka-luka mengerikan akibat senjata khas Hyksos. Terdapat lubang besar di dahinya akibat kapak perunggu dan luka tusukan belati di belakang telinga. Luka-luka ini membuktikan bahwa ia tewas dalam pertempuran jarak dekat atau dieksekusi setelah kekalahan militer. Kematian tragis Firaun ini bukan mengakhiri perlawanan, melainkan menjadi martir yang membakar semangat nasionalisme bangsa Mesir asli untuk melancarkan perang pembebasan total. Estafet perjuangan dilanjutkan oleh putranya Kamose yang meluncurkan kampanye militer lebih agresif dan terencana. Kamose menyadari bahwa keberhasilan Hyksos terletak pada kendali mereka atas sungai Nil sebagai urat nadi logistik. Ia membangun armada kapal perang yang kuat dan mulai melakukan serangan kilat terhadap kota-kota pelabuhan yang setia kepada Hyksos di Mesir Tengah. Dalam prasasti kemenangannya, Kamose menggambarkan bagaimana ia berhasil mengisolasi Avaris dengan memotong jalur komunikasi darat mereka ke arah timur dan menyita kapal-kapal pengangkut senjata serta gandum. Strategi bumi hangus diterapkan untuk menghancurkan basis ekonomi para pendukung asing tersebut, memaksa Hyksos mundur ke benteng utama mereka di wilayah Delta. Perang ini merupakan bentuk perang atrisi, perang melemahkan, di mana Thebes secara perlahan menyerap teknologi musuh untuk digunakan kembali melawan mereka. Pasukan Thebes mulai menggunakan kereta perang dan busur komposit dengan kemahiran yang setara dengan bangsa Hyksos.
Mereka juga memanfaatkan intelijen lapangan untuk memutus koordinasi antara Avaris dan kerajaan Kush di selatan. Penangkapan utusan Hyksos yang membawa pesan rahasia di jalur Oasis membuktikan betapa efektifnya blokade informasi yang dibangun oleh Kamose. Strategi ini berhasil mencegah terjadinya serangan dua front yang selama ini menjadi momok bagi pertahanan Mesir Hulu. Meskipun Kamose berhasil memenangkan banyak pertempuran di wilayah Mesir Tengah, ia mangkat sebelum sempat merebut Avaris. Tugas akhir pengepungan dan pengusiran total jatuh ke tangan saudaranya yang masih muda. Ahmose melakukan pendekatan yang lebih menyeluruh. Ia tidak hanya menyerang dari sungai tetapi juga melakukan pengepungan darat yang panjang terhadap Avaris. Setelah beberapa kali pertempuran sengit di sekitar rawa-rawa delta, pertahanan Hyksos akhirnya runtuh. Ahmose tidak berhenti di Avaris. Ia mengejar sisa-sisa pasukan Hyksos hingga ke benteng terakhir mereka di Sharuhen, wilayah Palestina Selatan, dan mengepungnya selama 3 tahun hingga musuh benar-benar hancur. Kejatuhan Avaris menandai berakhirnya periode menengah kedua dan dimulainya era kerajaan baru. Namun pengusiran ini bukanlah sekadar kemenangan militer, melainkan sebuah transformasi psikologis bagi bangsa Mesir. Pengalaman pahit dijajah oleh kekuatan asing membuat bangsa Mesir menyadari bahwa pertahanan terbaik adalah serangan. Semangat perlawanan yang dimulai dari insiden kuda Nil tersebut mengubah visi Mesir dari bangsa agraris yang pasif menjadi bangsa penakluk yang ambisius. Ahmose tidak hanya memulihkan kedaulatan, tetapi juga mewariskan struktur militer modern yang akan membawa Mesir menjadi adidaya dunia selama berabad-abad ke depan. Warisan dari perang panjang ini tetap membekas dalam memori kolektif Mesir selama generasi-generasi berikutnya. Kebencian terhadap Hyksos dijadikan alat propaganda oleh Firaun-Firaun selanjutnya untuk membenarkan ekspansi militer mereka ke wilayah Asia dengan alasan untuk mencegah terulangnya invasi dari utara. Dengan demikian, meskipun bangsa Hyksos secara fisik telah diusir keluar dari perbatasan, dampak dari keberadaan dan kejatuhan mereka secara permanen mendefinisikan ulang kebijakan luar negeri dan identitas nasional Mesir di panggung sejarah dunia. Analisis mengenai dampak permanen keberadaan bangsa Hyksos di lembah Sungai Nil mengungkap bahwa periode ini bukanlah sekadar interupsi gelap, melainkan fase katalis yang memaksa Mesir bertransformasi menjadi adidaya dunia. Warisan paling nyata yang ditinggalkan oleh para penguasa tanah asing ini adalah runtuhnya isolasionisme Mesir. Sebelum kedatangan Hyksos, Mesir cenderung memandang dunia luar dengan rasa superioritas yang pasif. Namun, pengalaman dijajah oleh bangsa yang memiliki keunggulan teknologi senjata memaksa para Firaun untuk mengubah paradigma mereka secara total dari pertahanan berbasis perbatasan alami menjadi strategi serangan preventif ke wilayah asing. Secara militer, pengaruh Hyksos bersifat fundamental dan tak terhapuskan. Struktur tentara Mesir pada masa kerajaan baru setelah 1550 SM merupakan replika yang disempurnakan dari mesin perang Hyksos. Korps kereta perang menjadi tulang punggung kekuatan militer Mesir, di mana Firaun sendiri sering digambarkan sebagai pengemudi kereta yang tangkas. Penguasaan atas metalurgi perunggu dan penggunaan busur komposit yang diperkenalkan Hyksos memungkinkan Mesir di bawah pimpinan Firaun-Firaun seperti Thutmose III untuk membangun kekaisaran yang membentang dari Sungai Efrat di utara hingga katarak keempat Sungai Nil di selatan. Tanpa sekolah militer yang dipaksakan oleh Hyksos, sulit dibayangkan Mesir memiliki kapasitas teknis untuk mendominasi Timur Tengah selama berabad-abad berikutnya. Dalam ranah sosial dan ekonomi, bangsa Hyksos meninggalkan jejak melalui revolusi teknologi sipil. Pengenalan alat tenun vertikal secara drastis meningkatkan efisiensi industri tekstil Mesir, sementara roda putar cepat untuk pembuatan tembikar memungkinkan produksi massal wadah penyimpanan untuk perdagangan jarak jauh. Inovasi agrikultur seperti pengenalan jenis pohon buah-buahan baru, zaitun dan delima, serta penggunaan hewan ternak yang lebih variatif, memperkaya sumber daya pangan Mesir. Bahkan secara linguistik, bahasa Mesir kuno mulai menyerap kata-kata pinjaman dari bahasa Semit, terutama istilah-istilah yang berkaitan dengan teknologi baru, kuda, dan administrasi internasional, yang mencerminkan integrasi budaya yang dalam selama masa pendudukan. Warisan keagamaan dan politik Hyksos juga memberikan dinamika baru yang bertahan lama. Meskipun narasi resmi setelah pengusiran mereka seringkali bersifat memusuhi, pemujaan terhadap dewa Seth yang telah disinkretiskan dengan Baal tidak hilang begitu saja. Fokus religius di wilayah Delta Nil tetap kuat berakar pada tradisi ini.
yang nantinya akan memberikan legitimasi bagi dinasti ke-19, Ramesside, yang memiliki asal-usul dari wilayah tersebut. Selain itu, sistem birokrasi dan jalur komunikasi internasional yang dibangun oleh Hyksos di Avaris menjadi fondasi bagi hubungan diplomatik Mesir dengan kerajaan-kerajaan besar lainnya seperti Hittite dan Babilonia di masa depan, menciptakan era diplomasi zaman perunggu yang sangat terintegrasi. Secara psikologis, keberadaan Hyksos menciptakan trauma sejarah yang produktif bagi bangsa Mesir. Hal ini memicu lahirnya rasa nasionalisme yang kuat dan keinginan untuk selalu memegang kendali atas wilayah Levant sebagai zona penyangga keamanan. Setiap kali Mesir melakukan ekspansi ke Asia Barat pada masa-masa berikutnya, hal itu selalu dibingkai dalam retorika pembalasan dendam dan pencegahan agar bangsa Asia tidak lagi menginjakkan kaki di tanah suci Mesir. Dengan demikian, Hyksos secara tidak sengaja telah menempa identitas Mesir sebagai bangsa penakluk, sebuah karakter yang sebelumnya tidak dominan pada masa kerajaan lama maupun pertengahan. Pada akhirnya, bangsa Hyksos bertindak sebagai jembatan yang menghubungkan Mesir dengan kemajuan peradaban besar di Asia dan Mediterania. Meskipun mereka datang sebagai migran dan kemudian memerintah sebagai penguasa asing, kontribusi mereka dalam hal teknologi, taktik perang, dan keterbukaan budaya telah menyelamatkan Mesir dari stagnasi. Sejarah Hyksos membuktikan bahwa kemajuan sebuah peradaban seringkali dipicu oleh gesekan keras dengan budaya luar yang menantang batas-batas kenyamanan mereka. Mesir yang bangkit setelah tahun 1550 SM bukan lagi Mesir yang sama. Ia adalah peradaban yang lebih tangguh, lebih canggih, dan siap untuk memimpin panggung dunia kuno selama milenium berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika Anda suka dengan konten seperti ini, silahkan klik tombol like dan subscribe. Silahkan tinggalkan komentar dan share video ini.